Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ladita Anggraini dari Prodi PPKN Universitas PGRI Kanjuruhan Malang. Di sini saya akan mewawancarai Ibu tentang karakter anak yang terjadi di lingkungan sekolah Ibu. Baik Bu, boleh Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Dana dari SDN 2 Wonoagung Tirtoyudo. Ini mau diwawancarai mahasiswa dari Universitas Kanjuruhan PGRI Malang, akan bertanya tentang beberapa hal yang terjadi di lingkungan sekolah kami. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Sebelum masuk ke pembahasan utama, saya mau bertanya tentang Ibu terlebih dahulu ya. Ibu sudah berapa lama mengajar di SDN Wonoagung? Saya mengajar di SD Negeri 2 Wonoagung itu sudah 20 tahun. Sudah lama ya? Sudah lama ya. Menurut Ibu, guru itu apa sih Bu? Guru itu adalah seseorang yang menjadi pendidik, pengajar, dan yang paling utama adalah menjadi contoh teladan bagi siswa-siswanya supaya generasi itu mempunyai ilmu yang bukan sekedar pintar, tapi ilmu yang bisa membawa kemaslahatan, kebaikan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi lingkungan dan masyarakatnya, terutama bagi perkembangan bangsa dan negara. Ya, baik Bu. Ibu itu mengajar mata pelajaran apa di sana? Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam. Selain mengajar, apa ada kegiatan Ibu sehari-hari atau ada pekerjaan lain selain mengajar? Selain mengajar, saya mengajar anak-anak di rumah kalau sore. Baik Ibu, izin bertanya ya, selama Ibu mengajar ini, apakah ada kasus yang cukup menonjol di kalangan siswa belakangan ini Bu? Ya, ada, memang juga namanya kan anak-anak, pasti ada kasus-kasus yang mungkin itu dari pengaruh dari lingkungan, baik lingkungan masyarakat atau keluarga, itu pasti ada. Salah satu kasus yang cukup menonjol belakangan ini adalah adanya siswa yang berkata kasar atau kurang sopan terhadap guru ketika ditegur. Contohnya, mengapa tidak mengerjakan PR? Mengapa kok nggak masuk? Lah itu kadang berkatanya itu, jawabnya itu kasar. Baik Ibu bisa ceritakan lebih dalam mengenai kronologinya Bu? Nah, ada salah satu siswa itu yang sering nggak masuk dan PR juga sering tidak mengerjakan. Lah itu sudah beberapa kali guru berkunjung ke rumahnya, sampai dikunjungi ke rumahnya, tapi tidak ada perubahan. Ketika masuk ditanya, itu jawabnya kurang sopan atau gimana ya, dia tidak mau menerima nasihat dari gurunya. Nah, ketika diselidiki ternyata memang itu keluarganya sangat tidak mendukung. Baik, menurut Ibu, pandangan Ibu, apa faktor utama yang dapat mempengaruhi terjadinya kasus tersebut? Mungkin seperti faktor lingkungan, keluarga, atau pergaulan. Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan siswa itu
kurang disiplin, kurang sopan, bahkan kata-katanya kasar kepada gurunya. Nah, diantaranya faktor adalah faktor lingkungan, di mana pola komunikasi dalam keluarga itu mungkin keras. Contohnya anak yang latar belakangnya itu keluarganya broken home, nah, ditinggal kerja oleh orang tuanya, merantau, dia di rumah bersama kakek nenek, sedangkan beliau kakek neneknya kan sudah tua, jadi kurang pengawasan terhadap anak itu kurang. Nah, terus yang kedua faktor pergaulan, karena anak-anak sering meniru bahasa yang ada di medsos. Contohnya bahasanya Mama Lela itu sangat-sangat tidak baik ya. Medsos yang ada di Mama Lela itu sangat-sangat tidak baik sekali. Nah, yang ketiga itu kurangnya kan namanya juga anak-anak kurang bisa mengontrol emosi. Nah, karena juga namanya anak-anak, jadi anak-anak itu belum bisa atau kurang mampu mengontrol emosi ketika ada pertanyaan yang menyinggung perasaannya. Dampak dari kasus tersebut itu terhadap kondisi internalnya apa ya Bu? Nah, secara internal siswa yang berkata kasar cenderung memiliki relasi kurang baik dengan temannya, banyak temannya yang tidak suka. Nah, terus juga hubungan dengan guru itu, kalau guru itu nggak bisa ngontrol emosi akan marah. Lah, karena juga namanya manusia biasa, tapi seorang guru harus pandai-pandai menekan emosi. Ketika menjumpai siswa seperti itu harus dilihat dulu latar belakang di keluarga dan lingkungan. Baik, berarti menurut Ibu dampaknya apa? Hanya pada siswa tersebut atau bisa berdampak kepada siswa lain? Oh, itu bisa berdampak pada siswa lain, karena siswa lain akan meniru apa yang dilakukan anak itu. Jadi terpengaruh dari anak tersebut. Contohnya dia menjadi provokator di kelas supaya anak yang lain itu ikut dia. Nah, itu. Baik, Ibu, apa peran guru dalam menangani masalah tersebut? Peran guru itu bukan hanya menegur siswa, tetapi juga memahami latar belakang siswa. Nah, mengapa siswa ini sampai berbuat seperti itu? Nah, itu harus diselidiki terlebih dahulu dan harus berkomunikasi dengan keluarga. Nah, kalau memang itu tidak memungkinkan, guru harus mengunjungi keluarganya biar tahu apa yang sedang terjadi pada siswa dan keluarganya, supaya nanti mencari jalan keluarnya itu enggak mudah dan tidak keliru. Langkah apa Bu yang pertama kali dilakukan setelah mengetahui kejadian tersebut? Pertama, guru harus menegur siswa. Nah, ditegur secara baik-baik, itu dipanggil ke kantor secara empat mata supaya siswa tersebut tidak tersinggung dengan teman yang lain. Nah, yang kedua, dilakukan pendekatan dengan orang tua supaya orang tua itu mengetahui apa yang terjadi dengan anaknya. Baik Ibu, menurut Ibu pendekatan apa kira-kira yang paling efektif untuk menangani siswa yang bermasalah seperti itu? Nah, pendekatan yang paling efektif menurut saya adalah pendekatan emosional.
dan komunikasi interpersonal di mana guru mencoba masuk ke dunia anak. Nah, seorang guru harus masuk ke dunia anak sambil menyelidiki apa yang terjadi dengan anak tersebut. Nah, terus membangun rasa aman, anak itu seakan-akan merasa dilindungi, diperhatikan. Nah, sehingga anak itu mau bercerita apa yang sedang terjadi kepada guru. Nah, kepada gurunya. Baik Ibu, upaya apa yang dilakukan untuk mencegah kasus tersebut? Nah, upaya-upaya yang harus dilakukan seorang guru ketika menghadapi siswa seperti itu, yang pertama, menambah pendidikan karakter. Nah, yang kedua, meningkatkan kerjasama dengan orang tua supaya orang tua itu tahu. Atau sekarang kan ada HP mengebel, nanti anak saya dipanggil begini lah. Terus yang ketiga, melakukan konseling ringan memang jika diperlukan. Baik, menurut Ibu apa tantangan terbesar bagi Ibu saat mengajar generasi muda yang seperti saat ini? Nah, tantangan besar yang dialami guru saat ini adalah pengaruh media sosial, karena anak-anak banyak yang mencontoh perilaku yang dia lihat dari media sosial. Itu yang sangat berat. Contohnya ketika anak-anak sering melihat Mama Lela di HP itu di sekolah dibawa, kata-kata itu dibawa. Jadi ditiru. Nah, jadi ditiru. Itu tantangan yang paling besar. Terus kurangnya perhatian orang tua. Nah, jadi banyak orang tua itu belum waktunya pegang HP sudah diberi HP. Iya itu. Untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Ibu terhadap mahasiswa seperti saya yang kelak akan menjadi pendidik seperti itu? Harapan terbesar saya terhadap generasi muda, calon-calon guru, supaya benar-benar belajar tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah yang terjadi terhadap siswa. Yang kedua, jadilah guru yang bisa diteladani, bukan sekedar berbicara tapi bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa-siswanya, karena pengaruh medsos sekarang itu sangat luar biasa, ya sangat besar sekali. Baik Ibu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk saya, dan terima kasih sudah memberikan penjelasan. Semoga wawancara ini dapat memberikan pemahaman dan manfaat bagi kita semua. Amin. Sebagai penutup, apa pesan Ibu untuk para siswa di luar sana? Pesan Ibu untuk siswa di sana itu yang paling penting adalah pandai memang harus, tapi bukan sekedar pandai. Yang terpenting pandai memang itu harus. Yang kedua karakter. Nah, sepandai-pandainya orang kalau karakternya tidak baik, itu tidak ada manfaatnya. Yang paling penting terutama karakter dahulu, baru pandai. Itu yang saya harapkan. Jadi calon-calon guru itu harus menanamkan karakter yang baik. Jadilah contoh teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Jadi yang utama itu karakter ya. Karakter ya. Baik, sekian wawancara yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.